Buat Ambiar mungkin masih ingat cerita dari Putri Dini, seorang istri yang ditinggal sang suami 4 bulan menikah, dan dia bercerita saat itu di pagi-pagi Ambiar dia merasa mendapatkan ancaman dari pihak keluarga mertua atau pihak keluarga suami. Dan agar tentu saja berimbang, tentunya supaya lebih objektif, kali ini kita hadirkan dari keluarga almarhum suami Putri Dini untuk menjawab apa yang dilontarkan Putri Dini di pagi-pagi Ambiar saat itu. Sudah hadir di sini ada Pak Salim yang merupakan ayahanda dari almarhum Ubay atau mertua suami dari Putri Dini atau juga mertua dari Putri Dini, kemudian Pak Irwanto kakek dari almarhum Ubay, dan juga Bang Marsudi sebagai kuasa hukum dari keluarga Ubaidillah ya. Baik, kalau boleh diceritakan sama kita Pak Salim, Pak Irwanto, ini gimana sih awalnya tuh sampai awalnya menjadi viral di media sosial, sampai Putri Dini curhat di mana-mana, di media sosial juga jadi viral, kok bisa? Jadi begini Mas, terima kasih banyak sebelumnya sama Trans TV mengundang saya datang ke sini. Saya menjelaskan apa adanya. Putri Dini itu adalah anak mantu saya Pak. Betul. Muhammad Ubaidillah itu adalah anak kandung saya. Sebagai orang tua yang ditinggal belum 40 hari. Bicara apa yang dilontarkan di televisi itu seharusnya saya ngomong sebelum 40 hari. Sebagai orang tua manapun, agama manapun, ketika ditinggal sama anaknya, itu saya yang lebih sakit Pak. Bukan dia sebagai istri. Apapun yang diberitakan sama dia itu kami tanggapi dengan santai aja Pak. Saya kebetulan orang tua rumahan Pak. Tidak ngerti main Facebookan Pak. Saya disampaikannya sama tetangga. Begitu besar fitnahannya. Adapun yang beredar di video itu sebenarnya hanya potongan. Dia nggak ungkapkan pertamanya Pak. Kenapa saya marah? Karena dia bikin ulah. Tadinya hanya berbicara sama anak saya masalah pakaian. Kebetulan anak saya dari Makassar jauh-jauh nih. Ketika adiknya meninggal datanglah. Mungkin waktunya cuma 2-4 hari di Jakarta. Minta oleh-oleh, wajar dong namanya kakak minta kenang-kenangan. Hanya itu permasalahan kecil sebenarnya. Minta oleh-oleh ke siapa maksudnya? Ke Putri Dini. Oh, oke. Itu kakak kandung Ubay. Kakaknya Ubay dari Makassar ke Jakarta setelah adiknya meninggal. Minta oleh-oleh barangnya dari almarhum. Oh, oke, minta barang dari almarhum. Ya, itu awal mulanya. Wajar sih kalau misalnya minta barang almarhumnya karena sebagai pihak keluarga keluarga inti gitu loh. Saya dapat informasi dari anak, cuman saya abaikan. Saya pikir oh ini anak-anak. Saya coba masuk tenggarai, saya ngomong baik-baik sebagai orang tua. Saya menasihati anak saya wajar. Saya sampaikan itu tidak bisa begini. Lalu cerita dipersini sedikit, saya ngomong masalah mobil. Sebenarnya saya nggak mau ngomong masalah harta benda itu. Kalau dia memang baik cara ngomongnya, dia menghargai saya, ayo kita ketemu. Dia bilang bahwa mobil diminta gitu ya. Kemudian juga rumah, kemarin dia sempat cerita bahwa dia udah nggak punya akses untuk ke rumah. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya yang terjadi? Pak Irwanto mungkin mau jawab juga. Jadi terima kasih. Berkaitan dengan video yang viral, di situ saya ngelihat Putri ini ngeframe permasalahan ini. Ngeprank? Iya, ngeframe. Ya, jadi framing dia masalah ini agar supaya para netizen simpati ke dia. Jadi yang pertama, kebohongan ke publik itu dia nggak sebut Ubay ini kerja di mana. Ubay sebelum meninggal ada kontrak tahunan dari PT Java Jis Indonesia dengan produk bolu bakar. Nah, bisa dilihat di TikTok atau di Tokopedia atau di mana, brand ambasadornya itu tetap Ubay. Jadi pendapatan Ubay ini sangat gede. Nah, sekarang dia pungkiri di situ, dia katakan rumah sakit dibayar dia, rumah sakit BPJS. Kita udah ambil semua dari rumah sakit Koja dan RSCM. Ada datanya? Ada datanya semua, itu sudah kita lapor semua kepada polisi atas berita bohong itu. Dan mobil, apa yang dia punya, yang beli itu anak pertamanya Pak Haji Salim. Namanya Alif. Jadi yang dia bilang bahwa sebenarnya untuk beli mobil itu patungan, ada uang dia di situ? Nggak ada sama sekali. Itu bukti semua, bukti pembelian kwitansi lunas. Karena mobil bekas. Bukti transfer jelas semua. Berarti dari pihak keluarga sudah ada bukti untuk mengcounter apa yang disampaikan Putri Dini ya. Tapi kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ini ada postingan Putri Dini saat itu dia merasa diancam. Kita mau kasih lihat dulu postingannya ya.
berapa ratus, Pak. Ubay selama sakit, Ubay nggak punya uang, saya jual cincin saya yang beli sendiri. Saya biayai Ubay, saya nggak pernah hitung-hitung. Rumah saya bantu untuk cicil, saya nggak pernah hitung. Karena apa? Saya itu suami saya, Pak. Itu kewajiban kita sebagai suami istri. Sama saya kamu? Nggak bisa, Pak. Kamu saya di mana kamu? Nggak bisa, Pak. Bapak emang tahu itu perjuangan saya gimana mau Ubay waktu beli. Itu mobil siapa buat tanah lo? Ih, itu ada uang saya, Pak, sama Ubay berdua dari waktu barengan sama Kak Alif. Itu sampai dilunasin, itu ada uang saya kok. Bapak udah bilang. Kamu ini kayak ini uang dari mana kamu itu? Bapak. Gue nggak tahu lu aja. Pak, saya kerja, saya nggak pernah minta Ubay kok. Pak, saya sampai jual cincin tunangan. Jangan banyak bicara sama gua, panggil bapak lo, ketemu gua malam ini. Pak Salim, itu betul suara Pak Salim? Ya. Betul ya? Karena emosi pasti. Ya. Oke, tapi tadi dibilang bahwa dia merasa ada uang pada pembelian mobil tersebut. Kemudian juga dia sampai jual cincin tunangan untuk membiayai pengobatan dari almarhum Ubay. Tanggapannya gimana? Jadi makanya saya bilang begini, Mas. Ketika Putri punya pengakuan, ayo ketemu. Saya minta untuk ketemu, dia nggak pernah mau, Pak. Bahkan saya telepon, keluarga-keluarga telepon, semuanya diblok. Gimana kita mau menyelesaikan masalah keluarga ini kalau komunikasi nggak ada? Alasannya diancam. Otomatis Bapak terpancing emosinya dan Bapak akhirnya menelpon dengan cara demikian. Sebelumnya itu memang saya udah kasih tahu dia. Oke, Artinya dia perlakukan saya sebagai orang lain. Dia ngomong yang nggak sopan sama orang tua, Mbak DP. Ketika kita diperlakukan sama anak seperti apa sih? Dan saya ketika saya ngobrol begitu, saya sampaikan sama orang tuanya bahwa Besan, ini saya marah-marah sama anak. Oh, Bapak sampaikan ke orang tuanya Putri ini. Tanggapannya orang tuanya gimana? Ya, dia memang keras kepala. Itu tanggapan orang tuanya? Jadi saya sampaikan bahwa saya sengaja memberikan amarah sama dia supaya dia beretitudenya bagus, menghargai orang lebih tua. Pak, tadi Bapak bilang bahwa jalur komunikasi sudah diblok sama Putri Dini ya. Tapi kalau jalur komunikasi Bapak dengan pihak Besan, orang tuanya Putri Dini masih bagus. Kalau begitu kenapa tidak bisa menjembatani antara pihak Bapak dengan pihak Putri Dini melalui Besan Bapak supaya bisa ketemu baik-baik saja berdamai? Saya sudah 3 kali datang ke Besan saya, Pak. Setiap saya datang malamnya langsung di di status bahwa saya mengancam orang tuanya. Setiap saya datang di kantor dengan saya mengancam. Padahal pihak orang tuanya tidak ada perasaan seperti itu, tidak merasa diancam. Langsung mainnya di sosmed gitu ya. Iya, saya kan nggak main sosmed, Mbak Devi. Ya, Bapak boleh saya bertanya, selama 4 bulan pernikahan bagaimana hubungan antara besan ke besan kepada mertua mantu? Itu bagaimana menjalin hubungan? Bagus, sangat bagus. Oh, saya katakan orang tuanya bagus. Oke, buat Bang Marsudi, Bang, gimana ini untuk proses hukumnya sendiri? Apa yang dilakukan dari pihak keluarga almarhum Ubay? Apakah melaporkan pihak Putri Dini ke pihak polisian? Kami akan mengarah ke sana. Akan atau sudah? Baru akan ya? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Yang sudah itu yang apa laporannya? Yang dan di Polda Metro Jaya, kami sudah adakan komunikasi dengan baik. Dari pihak kami akan tetap melanjutkan sampai ke jenjang persidangan. Oke, pelaporannya dengan dugaan apa kalau boleh tahu, Bang Marsudi? Pencemaran nama baik. Pencemaran dan berita bohong. Atas pemberitaan bohong. Pemberitaan di berarti undang-undang ITE ya? Iya, undang-undang ITE. Undang-undang ITE, karena di situ sangat jelas ada pemotongan. Jadi sebelum ada kata-kata yang mungkin bagi orang di Pulau Jawa kasar, tapi bagi kami sebagai orang Bugis Makassar itu adalah hal yang biasa. Nah, itu yang dipotong. Oke, baik, seperti itu. Pak, singkat ya, apa yang ingin disampaikan untuk Putri Dini, silakan. Ya, buat anakku Putri Dini, mohon kiranya berbahasalah yang baik, menghargai orang yang lebih tua. Jangan terlalu banyak menceritakan keonaran orang tua. Biar bagaimana saya ini adalah orang tua, mertua. Sampai hari ini saya masih mengakui bahwa dia itu adalah anak saya, anak mantu saya. Allah aja memaafkan gimana saya sebagai manusia biasa. Itu, Mbak. Singkat boleh, Mas? Iya. Berhentilah memanggil dengan nama suami. Maksudnya? Ke mantan suaminya si almarhum. Karena kita mengenal dua
jenis perceraian hidup dan perceraian mati. Iya. Berarti mulai dari berhembusnya nafas terakhir, mereka bukan lagi suami istri. Baik, dan yang pasti di era digital seperti sekarang dengan berbagai macam platform media sosial, kita juga berharap kalau misalnya ada apa-apa tidak di up ke media sosial, tapi ketemu dulu baik-baik. Musyawarah Semoga bisa diselesaikan di meja makan, bukan di meja hijau ya. Kita akan kembali saat lagi tetap di pagi-pagi.